kabar adik-adik? Kak Melisa apa kabar? Kabarku baik. Kak Nathan apa kabar? Saya baik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Amin. Kakak harap kita semua sehat. Amin. Hari ini sebelum kita memulai ibadah acik kita, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kembali. Tuhan berkati ibadah acik kami hari ini sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh diberkati lewat pujian dan firman yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Semua sukacita. Pasti dong. Oke, dalam sukacita yang Tuhan beri, kita datang untuk memuji, menyembah Dia. Saya
besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami, Kau gunung keselamatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu bagi kami, buat perlindungan-Mu bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang menjaga kami, yang memelihara kami, dan yang melindungi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku
Yesusku, Rajaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online, kami bersuka karena kami boleh menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kami juga mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti dan kami mau melakukan di dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini dan jadikanlah kami anak-anak yang berkenan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari satu bagian Alkitab, yaitu bagaimana Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel sampai mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Juga bagaimana Tuhan itu mengajari bangsa Israel untuk beriman kepada Tuhan. Kita akan belajar melalui kisah 12 orang pengintai. Adik-adik tahu artinya pengintai? Pengintai itu adalah orang yang pergi ke satu daerah dengan sembunyi-sembunyi untuk mencari tahu keadaan daerah itu seperti apa. Lalu balik dan melaporkan kepada pemimpinnya. Nah, waktu itu pemimpin bangsa Israel adalah Bapak Musa. Bapak Musa mengutus 12 orang pengintai untuk menyelidiki tanah Kanaan. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Yuk, Kak Lili tunggu cari Alkitabnya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama adik-adik di rumah, Kak Lili di sini, kita baca tetap sama-sama. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pula kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka pergi mengintai dan juga membawa hasilnya, hasil pertanian di daerah itu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amari diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian mereka terhadap kami. Sampai di sini kita baca Alkitabnya. Nah, kisah ini cerita tentang apa? Tentang ada 12 orang pengintai. Mereka itu pergi ke tanah Kanaan. Di sana mereka itu kan disuruh cari informasi, cari tahu apa sih tanah yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel itu seperti apa, keadaannya apakah baik, apakah bagaimana mereka bisa pergi dan tinggal di situ seperti yang Tuhan janjikan. Lalu berangkatlah mereka ke 12 orang itu. Sampai di sana apa yang terjadi?
betul seperti apa yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan itu tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya. Lalu mereka menginformasikan kepada Musa, pemimpin mereka, dan juga kepada segenap umat itu bahwa memang tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu artinya tanahnya itu sip banget untuk ditinggali. Tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan begitu. Nah, tetapi ada satu hal, bahwa di sana itu juga ada orang yang tinggi-tinggi, orang yang besar-besar, dan juga mereka itu adalah orang-orang yang tentu kuat, lebih kuat di pemandangannya, yang dilihat sama orang-orang pengintai itu, 12 orang pengintai itu, mereka pasti jelas lebih kuat, padahal kan mereka belum bertanding atau belum bertemu langsung, atau apa yang Tuhan rencanakan pada mereka itu belum terjadi, tapi mereka sudah bilang, mereka tuh raksasa besar, sedangkan kami itu seperti belalang. Nah, padahal sebesar-besarnya seseorang atau satu bangsa itu dibandingkan bangsa lain, paling bedanya itu tidak seperti manusia dan belalang. Belalang itu sangat kecil, adik-adik tahu kan belalang? Kalau adik-adik nggak tahu belalang, adik-adik mungkin tahu kecoa. Nah, kecoa itu kan kecil, sedangkan manusia kita sebegini besarnya. Nah, belalang itu hanya sedikit lebih besar dari kecoa, bahkan lebih kurus dari kecoa. Nah, begitulah cara melihat 12 orang pengintai itu, kecuali Bapak Kaleb. Apa yang Bapak Kaleb lakukan? Pertama, dia itu menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di bagian Alkitab ini, waktu Bapak Kaleb itu mencoba menenteramkan atau membuat tenang supaya orang-orang itu tidak panik atau tidak bingung. Nah, orang-orang pengintai yang lain itu berkata bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Nah, lalu mereka itu juga menceritakan, selain mereka itu mengatakan bahwa kita tidak bisa, yang kedua mereka juga bahkan menceritakan suatu kabar busuk yang belum tentu benar atau setengah benar. Apa yang mereka katakan, bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi dengan melihat saja itu mereka sudah punya pikiran-pikiran bahwa nggak mungkin. Yang pertama, yang kedua adalah pasti mereka itu punya kecurigaan bahwa itu pasti mereka itu memakan penduduknya, dan juga kami lihat tuh orang-orang itu tinggi perawakannya, raksasa, dan bahkan mereka mengatakan bahwa kami itu seperti belalang. Nah, ada satu bagian yang mau kita pelajari di sini, bahwa ketika kita itu mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan melalui pemimpin, yaitu melakukan suatu tugas, apa yang kita harus lakukan adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Lalu yang kedua adalah ketika kita itu mendapatkan kan perginya bersama-sama ya, 12 orang. Ketika orang lain itu meragukan atau orang lain itu menceritakan sesuatu hal yang tidak sebenarnya, apakah kita itu menjadi orang yang tetap menjaga apa yang kita tahu kebenarannya, atau kita itu ikut-ikutan seperti apa yang kebanyakan dari teman-teman kita katakan. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah dari kita sendiri itu, ketika kita mendapatkan satu tugas, kita harus melakukannya sebaik-baiknya dan mengatakan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ketika kita itu sudah mengatakan yang sebaik-baiknya, melakukan tugas kita sebaik-baiknya dan menyatakan yang sebenarnya, dan kalau orang lain di sekitar kita itu menantang kita dan mereka lebih banyak, punya pendapat yang lebih banyak, apakah kita itu tetap berpegang atau teguh pada apa yang kita lihat yang sebenarnya itu. Nah, ada 2 hal ini yang kita mau belajar tentang bagaimana kita itu belajar beriman yang teguh dan melalui teladan yang sudah
atau contoh yang sudah diberikan oleh Bapak Kaleb. Kita akan membaca satu ayat Alkitab lagi setelah ini supaya kita bisa tahu lebih jelas seperti apa sih yang Tuhan lihat dari sikap Bapak Kaleb ini dan Tuhan memujinya. Mari kita lihat. Adik-adik, satu bagian Alkitab lagi yang kita akan baca yaitu dari Yosua 14 ayat 7 sampai 9 dan ayat 13 dan ayat 14. Coba cari kitab Yosua. Oke. Pasal 14 ayat 7 sampai 9, pasal 13 dan 14. Aku, kata Kaleb, berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Jadi ini ceritanya orang Israel itu ternyata berhasil mendiami tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya, yang sejujur-jujurnya. Ya kan, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, waktu kita dapat tugas, Bapak Kaleb ini dapat tugas dari Musa, dia melakukan sebaik-baiknya dan melaporkan sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku, yaitu orang lain yang menjadi pengintai sama-sama dengan Kaleb, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lalu Yosua yang menjadi pemimpin baru menggantikan Musa memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Jadi ternyata setelah pulang dari pengintaian itu, mereka kan 12 orang. Lalu ada dua pengintai, yaitu Bapak Kaleb dan juga ada yang lain, yaitu Bapak Yosua. Nah, apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Mereka ternyata pada saat memberikan laporan itu memberikan laporan yang sebenarnya. Jadi yang cerita yang di bilangan itu kita tidak mendengarkan Bapak Yosua itu mengatakan sesuatu, tetapi di kitab Yosua ini kita akhirnya tahu bahwa ternyata selain Bapak Kaleb ada juga Bapak Yosua yang memberikan informasi sebenar-benarnya dan juga beriman teguh kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi sama Bapak Yosua? Bapak Yosua menjadi pemimpin menggantikan Musa, pemimpin sebelumnya. Dan apa yang terjadi dengan Bapak Kaleb? Apakah Tuhan lupa pada Bapak Kaleb? Ternyata enggak. Setiap orang yang melakukan kebenaran, pada saat ini kita boleh belajar bahwa dua orang ini melakukan satu hal yang benar di mata Tuhan, yaitu mereka beriman dengan teguh. Nah, apa yang dikatakan tentang Kaleb? Mari kita baca kembali. Nah, yang menjadi rahasia Kaleb mengapa dia itu melakukan tugas dengan sebenar-benarnya dan juga kenapa dia itu tetap tidak mengikuti meskipun teman-temannya yang lain yang 10 orang itu mengatakan hal-hal yang membuat bangsa itu tawar hati, kata Alkitab. Nah, yang menjadi rahasia Bapak Kaleb adalah dia itu punya iman yang teguh. Sesungguhnya Bapak Kaleb ini tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati, karena dia yakin dan dia juga percaya dengan sungguh-sungguh, dia beriman dengan teguh bahwa Tuhan Allah sudah menjanjikan pasti Tuhan Allah akan menggenapi. Sehingga yang menjadi pegangannya Bapak Kaleb atau yang membuat Bapak Kaleb itu mampu untuk melakukan kebenaran adalah karena dia itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia itu tidak bimbang, tidak
apa kata teman-temannya. Oh, semuanya bilang gitu sih, lebih banyak yang bilang gitu daripada yang gini. Meskipun ini yang benar, tapi yang sana lebih banyak kok yang ngomong benar. Ya sudah, aku ikut sana aja deh. Enggak, Bapak Kaleb tidak seperti itu. Dia tetap sepenuh hati apa yang kata Tuhan, itulah yang dia dengarkan. Nah, lalu yang pertama adalah Tuhan itu menghargai iman Bapak Kaleb yang sepenuh hati mengikuti Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi? Nah, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi Tuhan itu juga memberikan satu keistimewaan. Jadi waktu itu setiap suku bangsa itu dibagi-bagi tanah daerah Kanaan yang sudah mereka diami. Inilah untukmu suku Ruben, ini untukmu suku Dan, ini untukmu suku Sebulon. Dan setiap anak bangsa Israel itu mendapatkan, itu satu bangsa, satu suku itu banyak orang dapat satu daerah. Tetapi untuk Kaleb mendapatkan satu keistimewaan, yaitu dia satu keluarga yang lebih kecil jumlahnya mendapat satu daerah, yaitu daerah Hebron. Tuhan itu menghargai kebenaran yang sudah dilakukan Bapak Kaleb, yaitu memberikan hatinya sepenuh hati kepada Tuhan, mengikuti Tuhan dengan iman yang teguh. Oke, hari ini kita ada belajar apa itu iman yang teguh. Iman yang teguh adalah, yang pertama adalah ketika kita itu mendapatkan tugas dari Tuhan atau dari melalui pemimpin kita, atau misalnya adik-adik dari orang tua atau dari sekolah atau dari mana-mana yang adik-adik itu mendapatkan tugas, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dan juga kalau itu berupa memberikan informasi, berikanlah informasi yang sejujur-jujurnya, karena Tuhan itu menghargai setiap kebenaran atau setiap iman yang teguh yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketika kita itu menghadapi suatu situasi, suatu keadaan waktu teman-teman kita itu mengatakan yang tidak benar, meskipun mereka jumlahnya lebih banyak dari kita itu harus tetap berpegang kepada apa yang benar. Tidak boleh kita itu mengikuti apa yang lebih banyak, kata orang yang lebih banyak atau jumlahnya lebih banyak yang setuju dengan satu hal, dibandingkan apa yang benar-benar terjadi atau apa yang benar-benar Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi kita itu benar-benar harus memelihara apa yang sudah Tuhan itu taruh di dalam hati kita dan kita percayai. Jangan sampai karena kata orang yang lebih banyak kita itu ikut. Nah, dan kita juga belajar hal kedua, Tuhan itu tidak tutup mata kepada kita. Tuhan itu yang pertama adalah sangat menghargai kebenaran. Tuhan itu melihat kalau kita itu sungguh-sungguh beriman dan yang teguh. Yang kedua adalah Tuhan itu juga tidak tutup mata. Tuhan itu memberikan balasan atau memberikan hadiah pada kita pada saat kita melakukan kebenaran. Jadi kita tuh jangan merasa jangan-jangan nanti aku ini tidak mendapatkan apa-apa, biar sebaiknya aku tuh ikut aja lah, sama-sama seperti orang kebanyakan lah, jangan sampai aku ini nanti rugi. Nah, percayalah, kita belajar dari kisah Bapak Kaleb bahwa Tuhan itu menghargai apapun yang kita sudah lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Oke? Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan satu kisah tentang Bapak Kaleb Tuhan di kitab Bilangan Tuhan. Bagaimana Bapak Kaleb itu sungguh-sungguh melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan. Dia mengatakan yang sejujur-jujurnya apa yang dia lihat, apa yang Tuhan taruh dalam hatinya supaya dia katakan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan belajar seperti Bapak Kaleb yang tidak mendengarkan apa kata teman-temannya yang lebih banyak jumlahnya Tuhan, tidak terpengaruh dengan apa yang keadaan yang tidak baik Tuhan, seperti pengaruh yang diberikan teman-teman yang lain, tetapi dia itu tetap berpegang teguh apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan percayakan, itu yang dia mau pegang teguh Tuhan. Kami mau Tuhan supaya lebih mendengarkan Tuhan dan juga tetap beriman dengan teguh kepada Tuhan. Tuhan, setiap kesempatan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap apa yang Tuhan
sudah rencanakan dalam hidup kami. Biarlah itu tergenapi seperti yang Tuhan mau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau dan juga melakukan apa-apa tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kuis minggu ini adalah adik-adik coba ceritakan satu cerita. Apa sih tugas yang selama ini tuh adik-adik itu merasa malas untuk kerjakan, yang adik-adik mau perbaiki. Lalu adik-adik bisa rekam dan juga kirimkan ke Acik Online. Jadi ceritakan misalnya, tugas PR bahasa Indonesia itu aku males banget, tapi kali ini aku mau berjanji untuk melakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun, atau aku paling bosen kalau disuruh cuci piring, tapi aku mau sekarang ini menjadi tugasku, aku mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu adik-adik video, lalu adik-adik kirimkan ke Acik Online. Sampai jumpa minggu depan.